Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Audio Rosoan. Di kesempatan sore ya, hari ini saya mengoprek-ngoprek ya sebuah power, yaitu NKRI Bostrap. Produk dari mana ya, saya kurang tahu, cuma di sini itu tertulis BCR Pro begitu ya. Oke ada sesuatu hal yang banyak sekali, terutama di di sebuah resistor yang perlu diganti biar hasilnya lebih maksimal. Itu resistor mana saja dan transistor mana saja yang perlu diganti, karena di sini banyak sekali resistor yang saya ganti, karena bisa mempengaruhi dari suara audio kita, apalagi di bias ya. Kalau nggak diganti nanti biasnya terlalu tinggi ya Waktu saya mengerjakan untuk power ini, saya pakai orinya, itu biasnya itu sangat tinggi sekali. Saya mendapatkan di angka 900 begitu dan saya oprek-oprek lagi, setelah itu saya mendapatkan angka di bawah 400, bahkan bisa kita atur di 500 juga bisa tergantung dengan selera kita itu ya karena bias itu sangat berpengaruh dengan suara. Semakin tinggi memang suaranya itu memang bagus, tapi resikonya di final itu panas ya Oke, untuk DCU nya sangat aman. DCU nya sangat aman, untuk pengaturannya juga sangat gampang. Yang ada di kendala di power ini adalah di bias saja. Oke, nantikan video saya, akan saya beritahu apa saja yang perlu diganti untuk versi NKRI Bostrap ya Oke, saya cuma beli dua untuk uji coba. Karena teman saya katanya bilangnya itu power ini loh sangat enak sekali gitu. Oke, saya akan pesen ya dua PCB, pesan 2 PCB, terus saya amati. Setelah saya amati, terus saya oprek-oprek biar teman-teman nanti punya PCB kayak gini itu nggak bingung. Kita bisa saya berbagi kepada sampai semuanya itu biar biar tidak mengalami kendala begitu ya Oke tak kasih tahu satu persatu resistor apa saja, transistor apa saja yang perlu diganti. Bisa disuplai dengan 55, 65 juga bisa tergantung dengan kita saja yang harus pinter merakit sebuah power ini begitu ya Oke, tak kasih tahu ya. Oke jadi penambahan PCB nya dan rakitan yang sudah saya rakit, yang sudah jadi kayak gini ini PCB-nya dari fiber memang saya sengaja beli fiber itu cuma 2 saja. Nanti kalau hasilnya sudah real enak ya, layak untuk saya jual ke teman-teman yang membutuhkan gitu. Jadi saya itu gini kalau nggak enak nggak saya jual, kalau yang fix saja yang saya jual gitu ya intinya itu tidak mengecewakan dengan subscriber saya gitu, biar nggak kecewa Jadi penampakannya kalau belum dirakit itu kayak gini, belakangnya juga kayak gini ya, sangat bagus sekali untuk PCB nya. Jadi NKRI ya Bostrap ya. Oke, di sini tertulis BCR Pro. Oke, tak jelaskan satu persatu dari atas seperti biasanya nanti barangkali teman-teman bisa mencontoh rakitan saya, terus hasilnya kalau memang nggak enak atau mengecewakan bisa nanti komen-komen di kolom komentar saya ya begitu, apanya yang kurang ya nanti ditanyakan gitu ya Oke, yang barusan melihat video saya jangan lupa di like ya di like, di komen juga, di subscribe, lalu bisa di share juga Oke, untuk yang sudah
subscribe di channel YouTube saya. Tak doain sehat selalu sekeluarga bolo dan rezekinya semakin tambah lancar. Oke, langsung kita mulai dari atas bolo. Seperti biasanya saya menggunakan NJW ya, NJW ori, bisa disuplai dengan 65 volt. Ini masih kuat bolo, NJW ori, dan di bawahnya juga saya memakai A1837 ori juga ini bolo, bukan abal-abal. Yang ini KW ya bolo, KW2 ya bolo. Untuk transistor ini tidak ada beban di dalam rakitan ini, makanya saya kasih apa namanya yang KW. Yang paling penting adalah transistor driver ini ya bolo. Begitu untuk resistornya. Untuk resistornya kalau di PCB-nya sini bolo, tak kasih tahu. Kalau di sini kan menggunakan 150 ohm ya bolo, 2 watt. Saya di sini menggunakan 180 ohm ya bolo. Kedua-duanya. Jadi ini kan dua-duanya pakai 150 ohm 2 watt. Oke. Kalau di sini tertulis ya bolo S2SA ya, 2SA 1947 43, dan di sini 2SC 5200, tapi saya menggunakan NJW. Karena apa alasannya? Alasannya saya suka dengan NJW itu dari segi bassnya ya bolo, agak gemuk gitu, punel ya bolo. Oke, dan di bawahnya saya menggunakan 330 ohm bolo. Yang ini ya. Sebenarnya kalau di sini sih tertulis 330 ohm memang, cuma saya 2 watt kan, cuma saya menggunakan setengah watt. Karena apa alasannya? Tidak ada beban begitu bolo, bebannya enggak terlalu wah gitu ya. Oke, walaupun 65 volt masih sanggup dia gitu, masih sanggup. Oke, untuk resistor yang di samping ini sebenarnya kan nggak ada ya bolo, sebenarnya nggak ada, cuma saya tambahin untuk menghambat sebuah, bukan menghambat ya, ini bisa mempengaruhi juga dengan bias. Ini bisa mempengaruhi dengan bias. Kalau kita memasang langsung itu biasnya itu naik bolo, bias juga bisa naik. Makanya saya kasih resistor biar ada keterlambatan pengurangan tegangan ya bolo, pengurangan tegangan, tidak mempengaruhi apa namanya sebuah inputan atau audionya begitu. Jadi nggak ada, cuma kalau nggak salah itu satu misal 50 volt gitu bisa menjadi 47 lah, pengurangan mungkin 3 volt atau 2 volt ya gitu ya, cuma begitu saja. Oke bolo. Untuk yang sebelah sini, ya, ini saya menggunakan ori, maksudnya sesuai dengan PCB ya bolo. Ini VR-nya menggunakan 102 atau 1 kilo ya bolo. Dan di sini tertulis MJE 340 transistor ini, tapi saya menggunakan seadanya saja. Saya menggunakan BD ya bolo, BD 139 untuk yang ini. Dan untuk LQ ini saya tetap memakai 50 volt 10 mikro bolo. Terus untuk resistor yang ini saya menggunakan 1 kilo bolo. Ini 1 kilo. Di sini masih tertulis 1 kilo. Jadi sesuai dengan tulisan pabrik. Begitu. Untuk penjameran di sini sama, kita jamers juga. Nggak ada apa namanya sebuah oprek-oprekan yang terlalu lah. Ini perlu diperhatikan bolo, perlu diperhatikan. Sebelumnya saya menggunakan sesuai dengan pabrikan, itu biasanya kan sangat tinggi sekali ya bolo. Saya mendapatkan 900 berapa ya, sampai 600 sampai 900 lah. Terus saya oprek-oprek. Jadi bolo-bolo kalau punya PCB begini jangan bingung, nanti solusinya ada di sini ya, solusinya. Jadi untuk resistor yang ini ya bolo, maaf ya, tak contohkan biar nanti jelas gitu. Yang 330 di samping ini ya bolo, 330 ohm. Yang samping ini, ini 330 ohm, ini 330 ohm. Ini harap diganti ya bolo. Kalau kita memakai 330 ohm yang tertulis di sini, wah bahaya bolo,
bias kita itu tinggi. Kalau nggak diganti bias kita tinggi, belum dikasih musik, sudah final kita sudah kepanasan, sudah panas, over lah. Karena apa? Kita mendapatkan 900-an, bisa-bisa 1.000 lah, gitu. Jadi kita lebih baik kita ganti berapa? Saya di sini tak ganti 560 ohm. Jadi ini tak ganti 560 ohm, bolo. Karena apa? Ini bisa menurunkan bias kita. Terus waktu saya ganti 560, sudah turunnya drastis, di angka 300-400 ya bolo. Jadi usahakan untuk 330 ohm kedua-duanya ini kita ganti dengan 560 ohm untuk menurunkan bias, begitu ya bolo. Untuk resistor yang di bawahnya 2K2 ini kita sama ya, menggunakan 2K2 sesuai dengan tulisan di sini. Oke. Dan untuk 33 kilo dan kapasitor 3 nano kita copot saja, nggak usah pasang ya. Karena apa? Bisa mempengaruhi dengan suara kita tidak bisa lepas ke lapangan ya bolo. Untuk penjammeran ini ya, 33 kilo sama 33 nano kita lepaskan saja, karena sangat berpengaruh besar untuk suara ya bolo. Apalagi kita buat di lapangan itu nggak bisa lepas jauh suaranya. Oke, kita lanjut lagi untuk transistornya. Di sini tertulis 2N5551 bolo. Tetap saya menggunakan 2N5551 karena apa? Alasannya saya kalau memang transistornya itu 2N5551 itu saya suka dengan karakternya. Untuk transisinya juga bagus bolo. Transisinya ini sangat bagus sekali untuk transistor 2N551. Untuk 2N5401 nya perlu diganti bolo. Jangan kita menggunakan 2N5401. Karena apa ya? Yaitu tadi kembali lagi ke transisinya ini kan ada di 80 Hz, begitu ya bolo. Jadi usahakan untuk audio kita menggunakan transisi yang 100 Hz, atau kita bisa pasang 120 atau 150. Jadi hasilnya itu sangat bagus sekali bolo untuk transistor. Jadi saran saya, gunakanlah transistor yang bertipekan A992. Itu transisinya juga sangat bagus bolo untuk audio. Yang ori, usahakan yang ori ya bolo, soalnya ini menentukan di sebuah reproduksi audio. Jadi otak-otaknya CPU-nya itu kan penimbul inputan kan di sini ya bolo, di sebuah osilator ini. Oke. Untuk transistor apa saja bang yang perlu diganti ya? Di sini 10 ohmnya saya pasang juga. Untuk 10 ohmnya saya pasang ya, sesuai dengan PCB. Saya menggunakan 10 ohm ya. Untuk ini perlu diperhatikan juga bolo. Ini saya dekatkan. Untuk 10 kilo ya, maaf, ini tak lihatkan dari sini saja untuk perbandingan. Untuk 10 kilo ini kita bisa menggunakan 3K3. Nah, yang ini ya bolo, kelihatan ya. 10 kilo yang ini kita gunakan 3K3. Terus untuk 20 ohmnya kita ganti bolo dengan 47 kilo. Jadi 20 ohm ini kita ganti 47 kilo, dan yang 10 kilo ini kita ganti dengan 3K3. Oke, jadi sesuai dengan sini ya bolo. Nah, ini saya ganti 3K3, yang ini 47 kilo ya. Oke, terus untuk ini ya bolo, 220 ohmnya yang sebelah ini, 220 ohm yang ini itu saya kasih elko, saya nggak memakai resistor, tapi saya ganti dengan elko, begitu. Dan elko itu nilainya ada di sini bolo. Kasih tahu juga saya menggunakan 25 volt bolo,
dan 470 mikro. Bisa dilihat. Oke ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi bolo. Kita lanjut lagi untuk elko-nya yang di sini. Elko yang ini ya, yang kecil ini ya, yang kecil yang sebelah sini, yang 100 mikro dan 63 volt ini kita ganti dengan resistor bolo. Kita ganti dengan resistor yaitu 220 ohm. Maaf 220 ohm. Yang ini ya, 220 ohm kita gandeng kayak gini ya. Jadi saya menggunakan 220 ohm sama 100 ohm. Nah, agak blur ya, maaf, tak terangin dulu. Nah, 220 ohm sama 100 ohm kita gandeng, kita jember kayak gini, oke. Nah, terus bolo untuk R-nya yang sini bang, oke. Jadi ini R adalah sebuah R tambahan dari renovasi saya atau eksperimen saya, karena ini resistor cukup membantu untuk tidak ada jeda di sebuah audio, makanya saya tambahkan dengan R33 kilo bolo. Jadi kita sambung di R100 kilo ini. Nah, 100 kilo ini yang kaki 100 kilo kita jamerkan ke sini ya bolo. 56 kilo ini. Yang tulisannya yang di sini 56 kilo, tapi saya ganti dengan kapasitor 102. Nah, ini 102 ya bolo. Sebuah ini sebuah inputan menuju ke sebuah inputan ya bolo ini ya. Untuk kapasitor ini berfungsinya sebagai filter audio ya, filter audio yang masuk ke dalam osilator transistor. Jadi perlu kita filter juga biar treble-nya itu ada, begitu ya bolo. Treble middle-nya juga ada. Untuk inputannya saya menggunakan di sini kan tertulis berapa ya, 104 ya. 104. Sebenarnya di sini menggunakan kapasitor, tapi saya ganti dengan 50 volt 1 mikro. Biar audio yang masuk itu enggak berkurang, enggak bertambah gitu ya bolo, sebagai filter inputan juga. Terus kita filter lagi bolo. Untuk 10 kilonya yang sebelah sini kita ganti dengan 100 kilo bolo. Nah, ini sebagai filter juga, filter inputan biar bagus ya, nggak ada cacat di sebuah audio yang masuk ke transistor osilator, begitu bolo. Untuk kanan kirinya elko diodanya masih seperti pada pabriknya ya, offset desain pabrik, menghadapnya juga sama. Untuk transistor ini MJE 350 sama 340 sama bolo, sama saya menggunakan kayak gitu. Oke, nggak ada lagi apa ya lagi ya, 5 ke 6 ini, 5 ke 6 ini, oh iya ya ini bolo. Oke, untuk inputannya ya, saya menggunakan ini di sini kan memakai tertulis di PCB kan tertulis 5 ke 6 ya, tapi di sini saya menggunakan 2 ke 2 biar apa, nggak banyak-banyak yang hilang ya bolo. Saya menggunakan 2 ke 2 atau teman-teman bisa menggunakan 10 kilo lah, 10 kilo untuk inputan ini. Oke, dan biasnya ini VR-nya menggunakan 1 kilo juga atau 102 ya, VR DCO. Untuk VR DCO di sini, dan untuk VR biasnya ada di ujung sini. Oke, terima kasih bolo, selamat mencoba di rumah. Hasilnya enggak itu ya, karena ini sangat sore, banyak orang istirahat, apalagi bulan puasa, jadi nggak bisa coba. Kalau teman-teman penasaran, bisa lah mencoba di rumah, atau nggak mau ribet-ribet, bisa pesan saya melalui Shopee saya, nanti saya kasih linknya ya, biar teman-teman nggak penasaran hasil dari oprek-oprekan saya. Oke, terima kasih yang barusan melihat video saya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe, share juga. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat ya tutorial-tutorial dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke.